wa mawala amma. Para guru, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, hadirin orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kelak dikumpulkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Ahad 14 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Dengan harapan hari ini kita berdoa mudah-mudahan Allah turunkan rahmat hujan yang kelihatannya, mudah-mudahan Allah turunkan hujan. Berpuasa selesai nanti buat hujan. Hujan ramah, bahasa rengiban. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kemuliaan. Allah memberikan kita keistimewaan. Yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallah fadlan kabira. Bisyarah bagi orang yang beriman. Apa bisyarah itu? Bi anna lahum, bagi mereka orang-orang yang beriman itu fadlan kabira, kelebihan yang mulia, kelebihan yang banyak. Di antara kelebihan yang banyak itu adalah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, bahwa kita sebagai umatnya Nabi, umat yang terbaik, umat yang paling afdal, umat yang terbaik di antara setiap umat-umat para nabi dan para rasul. Dan yang paling mulia adalah kita dijadikannya sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang kita sampaikan dari hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada moral akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa, yang tidak mungkin para penulis kasidah Al-Barzanji ataupun yang lainnya tidak mampu menukil semua akhlaknya Nabi. Apa yang ada pada Al-Barzanji, At-Tibai, Sirtul Durah ataupun yang lainnya itu bagian kecil daripada akhlaknya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka momen Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang bisa kita petik daripada pelajaran Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas menyampaikan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin. Aku berkhidmat kepada Nabi 10 tahun bas, melayani Nabi pagi, petang, sore dan lainnya, melayani sampai selama 10 tahun. Fama dari mufid, tidak pernah Nabi mengucapkan kata-kata yang menyinggung orang lain, menyinggung apalagi menyakiti. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyinggung tidak pernah, apalagi menyakiti orang. Ini akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka gara-gara lisan menyinggung orang lain, menyinggung rakyat, maka demo terjadi di seluruh Indonesia. Lalu saya sampai Menteri PU mengatakan sampai 80 kalau tidak salah miliaran
kerugian untuk bisa membangun lagi fasilitas umum, kantor DPR, bis. Karena gara-gara lisan menyinggung orang lain, menyakiti rakyat. Hadirin rahimakumullah, inilah akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah tidak pernah menyinggung orang lain, apalagi menyakiti orang lain. Ini Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi lembut ucapannya, Masya Allah, luar biasa. Segala ucapannya, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka begini yang mudah-mudahan kita semua. Oleh ulama pernah mengatakan, illam tanfa'hu pada tadurruh. Apabila memberi manfaat ibadahnya, apabila engkau tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain, jangan membuat orang itu menjadi rugi. Jangan membuat orang itu menjadi celaka. Apabila tidak bisa memberi manfaat bagi orang lain, jangan membuat orang itu menjadi celaka, menjadi sakit, menjadi dirugikan dengan ucapan-ucapan kita atau tingkah laku dan perbuatan kita. Maka mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Perkata yang baik ataupun diam itu lebih baik. Kemudian yang kedua, hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu ta'abudan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah begitu sangat perhatiannya kepada amalan-amalan selain daripada amalan rakaat al-fajr khairul minad dunya wa ma fiha. Ini akhlaknya Nabi sallallahu. Nabi untuk si talamong, si perhatian, si na'amanah, saharan 2 rakaat qobliyah subuh. Masya Allah. Ini akhlaknya Nabi sallallahu. Asyaddu ta'ahud, kata hadis, sangat perhatiannya Nabi tiba rakaat al-fajr, 2 rakaat qobliyah subuh. Ini akhlaknya Rasul SAW. Itu kadang-kadang semacam rakaat al-fajr qobliyah itu kadang-kadang seperti tidak istiqomah. Tapi Nabi untuk si talamong, Nabi si perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 2 rakaat qobliyah subuh. Masya Allah. Mungkin di antara kita yang ada tahajud tidak sholat qobliyah subuh. Mungkin ada di antara kita tidak melaksanakan sunnah ini, tidak melaksanakan akhlak yang Rasulullah SAW yang begitu perhatiannya kepada qobliyah subuh. Apa kata ulama? Inna li ahlil fajr ghanaim la yanalu biha naim. Bagi orang yang berjamaah subuh itu ghanaim, hadiah yang sangat luar biasa, penghasilan yang sangat luar biasa, ya, penghasilan, kemuliaan, hadiah yang begitu besar dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang melaksanakan sholat qobliyah subuh atau subuh berjamaah. La yanalu bihanai, yang tidak didapatkan hadiah kemuliaan itu bagi mereka orang yang tertidur. Apa? Yang tadi, sunnatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba sini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan dunia itu kita raih ketika kita qobliyah subuh.
hajat kita hari ini kita akan raih dengan sebab kita melaksanakan qobliyah subuh. Ternyata begitu juga man shallal fajar fi jamaah bahwa bi'idznillah. Sai sembahyang subuh berjamaah maka bahwa bi'idznillah, maka beliau orang-orang yang menjaga subuh berjamaah itu bi'idznillah, dalam tanggungannya Allah, dalam dominnya Allah, dalam lindungannya Allah, dalam pemeliharaannya, dalam Allah akan cukupkan hari itu dunia kita. Ini Masya Allah. Jadi man shallal fajar di jamaah bahwa bi'idznillah, dalam tanggungannya Allah. Apa hajat kita hari itu Allah tanggung. Apa hajat kita pada hari itu Allah akan cukupkan apabila orang itu sholat subuh berjamaah. Ini jamaah ngomong ini hikmah maulid. Inilah hikmahnya perayaan Maulid Rasul. Kita mengambil impor untuk kita bisa amalkan setiap hari, untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Salah satu sunnah ini yang sangat luar biasa, yang banyak orang melalaikannya, yang banyak orang tidak mengerjakannya. Padahal janji Allah, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tadi man shallal fajar fi jamaah bahwa bi'idznillah. Siapa saja yang salat berjamaah subuh bahwa bi'idznillah, dalam lindungannya Allah, dalam tanggungannya Allah. Bilang jelo tertanggung, terlindungi, terjaga, tercukupin si Allah. Bilang jelo, bilang dengan ini yang kurang. Bayangkan secara akal. Ini akal sehat kita berpikir bahwa bi'idznillah, orang yang subuh berjamaah ini bi'idznillah. Apa hajat kita, apa kemauan kita, apa keinginan kita, cita-cita kita pada hari itu bi'idznillah. Allah punya urus, Allah punya tanggung jawab akan menyelesaikan hari itu. Apabila setiap hari bilang jelo sejak sembahyang subuh berjamaah, semua tanggungan Allah, semua jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Ampun Bapak. Lanjut sementara. Ini kelebihannya Masya Allah luar biasa. Jadi sila ramaikan masjid, ramaikan musalla subuh itu Masya Allah luar biasa. Zimmatillah, bilang jenuh bizimmatillah, bilangan aja menolong nih. Semua kita sudah ditanggung hari itu, hajat kita Allah akan cukupkan hari itu apabila kita sholat subuh berjamaah. Aku kadang-kadang sering disampaikan semua ini paling kedih jamaah, paling kedih jamaah sembahyang subuh. Padahal subuh ini sangat luar biasa sholat jamaahnya, Masya Allah. Ini jamaah, lahan maulid sampai maulid Rabiul Awal sampai Rabiul Awal, lahan Rabiul Awal tahun Rubin sampai Rabiul Awal tahun makin ini. Mungkin sebagian orang setahun liwat sampai makin ini kita luas sembahyang subuh berjamaah. Jadi sebagian orang kadang-kadang lahan maulid Masya Allah. Sampai maulid sama kini sekali-kali di waktu subuh berjamaah. Kalau ada di antara kita, mohon maaf, di antara kita masih nikmat kehilangan tahun Sarupin sampai tahun sama kini kita sekali-kali itu subuh berjamaah. Bangun
melaksanakan salat subuh berjamaah karena begitu biidznillah, maka itu semua sangat luar biasa dalam tanggungan kepedulian Allah, dalam tanggungannya Allah. Allah akan cukupkan apa hajat kita hari ini. Ini jemaah rahimahullah, inilah yang banyak orang melalaikannya. Dia kepingin rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, tetapi Allah telah menyediakan resep. Rasul menyediakan resep bagi kita. Kalau orang itu mau mudah rezekinya, dunia yang mau dia inginkan, maka kuncinya, resepnya, qobliyah subuh dijaga, salat subuh berjamaah itu dijaga. Itu resep kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbarat si dokter, ini resep, ini ada sakit selamat, ini resep dari sakit, enak, masya Allah. Si pemerhati yang betul. Tapi dokter dari sekian dokter yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling agung dokter itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah dokter dunia dan akhirat kita. Dialah dokter dunia dan akhirat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya beliau sallallahu sangat memperhatikan. Kemudian yang ketiga, man shallal fajar fi jamaah ta'dilu qiyamul lail. Masya Allah. Yang ketiga, siapa saja yang sholat subuh berjamaah ta'dilu qiyamul lail, menyamai pahala dengan bangun malam. Masya Allah. Menyamai pahala orang yang bangun malam. Sholat berjamaah subuh itu luar biasa. Ndek dia bilang jelo bisa, masih berat. Tidak banyak gawe subuh berjamaah. Ingat subuh hari Jumat itu paling afdal berjamaah pada hari-hari dibanding dengan hari-hari yang lain. Ingatan subuh, ingatan subuh. Oh enggak, seingatan kadang-kadang malam Jumat doang. Malam-malam pun ada yang kena ibu malam Jumat. Tapi ingat subuh ini paling perlu kan. Berbeda kita masuk malam Jumat. Iya, malam Jumat masya Allah. Tapi ingat subuh Jumat itu jamaah yang paling afdal, yang paling bagus dibanding dengan jamaah-jamaah yang lain. Kalau kita sudah bisa subuh berjamaah istiqomah, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, maka insya Allah akan bisa salat-salat yang lain itu kita bisa istiqomahkan. Apabila kita bisa tegakkan subuh berjamaah, kita jaga rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha, insya Allah dunia kita Allah akan mudahkan. Ini ini akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan akhlaknya Rasul itu kita bisa contoh, untuk kita bisa amalkan. Walaupun hadis Rasulullah satu atau dua ataupun yang lainnya, yang terpenting sila jadi semun beramal soleh, kita cinta Rasul, hidupkanlah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.